Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada sore hari ini dikutip dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susa, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, dan ketika mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau ucapkan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba-tiba rasa solidaritas Nehemia itu berkecambuk. Ketika dia mendengarkan sebuah berita dari Hanani, dia adalah yang dikirim oleh bangsa Israel, khususnya juga Yehuda, dari Yerusalem ke Persia, tepatnya di kota Susan, di mana ketika itu Nehemia bekerja sebagai juru minum.
di istana raja yang bernama Artasasta. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, juru minum itu adalah merupakan orang penting bagi istana raja. Karena hidup matinya raja juga tergantung terhadap dirinya. Bisa saja ada orang lain merasa benci terhadap raja, dia bisa menyuguhkan minuman tertentu dan itu berisi racun. Dan yang bertanggung jawab untuk itu adalah Nehemia sebagai juru minum. Dan dia harus mencicipi semua jenis minuman yang diperuntukkan kepada raja. Lalu setelah itu minuman itu bisa diberikan kepada sang raja. Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa Nehemia ada di Persia? Tepatnya di kota Susan, di istana raja. Ketika umat ini Tuhan perkenankan bebas atau dimerdekakan dari perbudakan di Babel, dan mereka dipulangkan ke Yerusalem, Nehemia itu tinggal. Dia tidak ikut berangkat ke Yerusalem. Tapi mungkin atas permintaan Raja Artasasta, Nehemia itu harus tetap menindaklanjuti profesinya, pekerjaannya sebagai juru minum. Lalu setelah umat Allah sampai di Yerusalem, Hanani memberitakan sama seperti berita yang saya bacakan tadi dalam nats tersebut. Umat Allah masih menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Mereka diperhadapkan dengan situasi tempat di mana ketika itu Yerusalem dengan tembok yang dulunya berdiri begitu kokoh, semuanya telah hancur lebur. Dan gerbang-gerbang daripada tembok Yerusalem itu sendiri telah dibakar oleh orang lain. Bahwa tempat peribadatan yang ada di Yerusalem juga sudah porak-poranda. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Yerusalem menjadi tempat awal untuk membangun kehidupan yang baru. Mereka harus membenahi tempat peribadatan ini dari segi fisik. Berita inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang sampai ke telinga daripada Nehemia, sehingga rasa solidaritasnya bersama orang Yahudi bangkit dan berkecambuk. Dan bukan hanya itu, roh daripada spiritualitasnya sebagai orang Yahudi yang tentunya punya pengalaman perjalanan iman, di mana mereka pernah mengalami bagaimana rasanya terbuang bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, sebangsa dan setanah air, dan menghadapi keterbelengguan puluhan tahun di Babel. Itulah yang membuat Nehemia berkabung, menyampaikan rasa keterkabungannya di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi seiring dengan doa yang disampaikannya kepada Tuhan, dia bangkit. Dia membangun komitmen yang sangat luar biasa dalam dirinya untuk melakukan pembaharuan, untuk melakukan sesuatu tindakan yang nyata bagi umat ini, dan dia berencana untuk kembali ke kampung. Dan tentunya dia akan meninggalkan kebiasaan pekerjaan profesi yang sudah terbiasa dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tinjau dari segi taraf hidup, suasana hidup,
kenyamanan hidup dari Nehemia ini, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Di mana dirinya adalah seorang yang sudah tinggal di istana raja. Tentunya segala fasilitas yang dia butuhkan akan dipenuhi oleh raja yang tinggal di istana tersebut. Tetapi bagi Nehemia, segala sesuatu itu adalah tidak berguna. Melalui jabatan, kedudukan, popularitas yang ada pada dirinya, tidaklah membuat dirinya menemukan siapa dia yang sebenarnya. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawab daripada bangsanya terhadap Allah. Dan dia tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai umat Allah yang telah Tuhan pilih. Dan Allah telah berjanji untuk melakukan sesuatu tindakan, dan itu adalah merupakan perwujudan daripada janji Allah itu sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam nats khotbah kita pada sore hari ini, dia memberikan doa kepada Allah. Dan isi daripada doa itu adalah yang pertama, Nehemia mengaku bahwa sudah cukup banyak berkat yang Tuhan berikan terhadap dirinya. Dia tidak menyangkal itu, bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu baik, bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu peduli, bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa memperhatikan dan memberkati dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam doa itu Nehemia menyampaikan segala pelanggaran yang dilakukan dirinya, bangsanya sendiri, keluarganya sendiri. Dan Nehemia juga percaya bahwa Allah tidak pernah lupa akan segala janji yang telah Allah sampaikan kepada umat itu. Dan itu jelas dikatakan di dalam nats khotbah kita pada sore hari ini. Apa yang telah engkau nyatakan kepada nenek moyang kami, yaitu adalah Musa. Ketika umat ini melakukan tindakan pelanggaran, lalu dia menyadari pelanggaran itu dan dia mau sujud ke hadiratmu memohon ampun, maka engkau tidak akan pernah lupa dengan janji yang telah engkau nyatakan itu terhadap umatmu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang menjadi dasar dari doa Nehemia kepada Allah. Raja Artasasta menyetujui rencana daripada Nehemia. Bahkan secara resmi raja memfasilitasi segala sesuatu keperluan logistik yang dibutuhkan oleh Nehemia berangkat menuju Yerusalem. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia meratap, dia menangis melihat keadaan daripada kotanya, melihat daripada kampung halamannya, di mana dia lahir dan dibesarkan di tempat itu. Dan dia tahu ini adalah bukan hanya sekedar tempat, ini bukan hanya sekedar tembok, dan ini bukan hanya sekedar bangunan. Nehemia tahu banyak sejarah perjalanan iman dan spiritualitas daripada umat ini Tuhan sampaikan di tempat ini. Ada sejarah perjalanan spiritualitas yang begitu dalam yang harus dipulihkan. Di mana dia menyadari ketika tembok ini kembali dibangun, maka tembok ini akan menjadi saksi bagi dunia ini dan bagi Allah bahwa umatnya itu pernah melakukan pertobatan. Bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang senantiasa mengasihi mereka. Bahwa tembok ini adalah merupakan lambang daripada kesetiaan. Bahwa tembok ini juga adalah lambang daripada kesabaran Allah yang sungguh luar biasa menghadapi umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan tembok 2,5 meter, tingginya
12 meter, panjangnya 4018 meter. Jadi tembok ini adalah di samping sebagai alat kenyamanan bagi orang yang tinggal di Yerusalem. Ini adalah merupakan batas wilayah. Jadi ketika Nehemia kembali merenovasi daripada bangunan ini, dia juga sebenarnya menjadi seorang pahlawan yang menjagai generasi daripada umat ini ke depan. Kurang lebih 52 hari tembok itu kembali utuh, kembali berdiri dengan megah, dan itu adalah merupakan bantuan dari Persia juga, dan juga semangat yang sangat luar biasa dari umat Allah ini untuk membangun tembok itu kembali seperti semula. Apakah yang boleh kita petik melalui khotbah kita pada sore hari ini? Yang pertama, keprihatinan tanpa tindakan konkret. Justru itu adalah menghina dan melecehkan orang-orang yang sedang mengalami kedukaan atau kesengsaraan. Kita bisa kasihan dengan orang lain, tetapi itu hanya sebatas ungkapan saja, dan tidak ada perlakuan perbaikan nyata dari apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang kita lihat sendiri sedang mengalami keprihatinan atau kedukaan. Jadi Nehemia adalah salah seorang tokoh pejabat istana yang kemudian nantinya dia diangkat menjadi seorang gubernur di kota Yudea. Dia melakukan tindakan nyata, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk melakukan perbaikan kehidupan, keagamaan, kehidupan sosial setelah mereka sampai ke Yerusalem. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita mengaku dengan jujur, kita semua adalah orang yang selalu berdoa. Tidak ada dari antara kita yang hadir di sini tidak pernah berdoa. Tapi melalui khotbah kita pada sore hari ini, kita boleh dikritisi. Apakah yang menjadi tema kita yang sering kita lakukan dalam doa kita? Kalau kita jujur, Bapak Ibu, saudara-saudara, doa yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan adalah bukanlah dominan memohonkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Dan doa yang selalu kita sampaikan itu kepada Tuhan adalah dominan berhubungan dengan kepentingan kita. Tapi mari kita lihat bagaimana Nehemia setelah dia mendapatkan berita bagaimana situasi daripada umat atau bangsanya, dia berkabung, dia menangis, dia berduka, dan dia begitu luar biasa terpanggil untuk melakukan suatu tindakan pembaharuan akan keadaan itu. Tetapi senjata yang paling pertama dilakukannya adalah doa. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, ada yang menyebutkan bahwa doa adalah ungkapan dari ketergantungan setiap orang atas ketidakberdayaan untuk mengawali segala sesuatu dalam hidupnya. Baik mengawali proses jenjang pendidikan kita, baik mengawali usaha kita, baik mengawali rencana pernikahan kita, baik mengawali segala sesuatu pembaharuan yang dimungkinkan menurut kita boleh berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita membiasakan diri berdoa. Bukan hanya mendoakan kepentingan kita, tetapi juga terpanggil harus mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Ketika Nehemia terpanggil dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk melakukan pembaharuan atas keadaan daripada umat ini,
dia benar-benar percaya bahwa Allah itu punya cara tersendiri wujud daripada doa yang disampaikannya kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu pada hari ini, dan bagaimanapun engkau mempergumulkan orang lain, mempergumulkan keluargamu sendiri, ketika engkau terpanggil dan membangun komitmen yang besar dalam dirimu, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, engkau harus percaya, bukan dengan caramu, bukan dengan kemampuanmu. Dia akan melakukan tindakan di luar daripada kemampuanmu untuk melakukan sebuah terobosan, untuk melakukan sebuah tindakan perbaikan, sebagaimana isi daripada doa yang engkau sampaikan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biasakanlah berdoa agar sukacita Allah itu senantiasa full, agar damai sejahtera Allah itu senantiasa full ada di dalam dirimu. Apapun yang menjadi persoalan yang sedang kamu hadapi pada hari ini, ketika sukacita dan damai Allah itu oleh kebiasaan dirimu senantiasa berdoa, melakukan pengakuan ketergantungan dirimu kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah galau, engkau tidak akan pernah ketakutan, dan engkau tahu sebesar apapun masalah yang kamu hadapi di dalam kehidupanmu, engkau yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan tindakan yang luar biasa dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Senantiasalah Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa, karena berdoa bukanlah cara kita untuk mengetahui isi hati Allah, tetapi kita ternyata berdoa supaya kita terlatih dan mengetahui apa yang menjadi isi hati Allah terhadap diri kita. Itu makanya saudara-saudara, ketika sepertinya doa saudara itu punya waktu atau interval, jangan langsung marah-marah, jangan langsung mengklaim bahwa Tuhan itu tidak peduli, jangan langsung memberikan kesimpulan bahwa Allah itu tidak mampu berbuat apa-apa terhadap dirimu. Yakinilah bahwa Allah itu sedang berjuang, bahwa Allah itu sedang berperang. Bagaimana menyelesaikan, menjawab, mewujudkan apa yang menjadi balasan doa yang engkau sampaikan itu kepada Tuhan. Ada 3 rahasia besar yang boleh kita peroleh ketika kita selalu berdoa. Yang pertama, dia mengatakan iman kita akan terus dibangun, dan iman kita akan mengalami berbagai hal-hal yang bersifat supernatural, dan akan melatih dan membawa kita melampaui batas pikiran dan kemampuan kita. Pengalaman dan perjalanan hidupnya itu tidak biasa-biasa. Dia akan menjadi pribadi yang terlatih menemukan berbagai kegiatan yang bersifat misteri atau yang bersifat supernatural, dan dia akan melampaui batas daripada kemampuan dan batas pikirannya sendiri. Demikian Nehemia mendapatkan sebuah jawaban dari doa yang disampaikannya dengan cara puasa berkabung kurang lebih 3 hari 3 malam atas kampung halamannya Yerusalem yang porak-poranda itu. Semuanya bisa terjawab. Dan ketika memang kita telah mau dipanggil dan rela diutus, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendapatkan kekuatan lebih dari apa yang ada pada diri kita. Mungkin adik-adik kami mahasiswa di sini pada saat ini sedang bergumul tentang keadaan keluargamu, dan kamu diutus sekolah di tempat ini untuk menimba ilmu. Mungkin kamu juga mengalami keadaan kehidupan beban seperti yang dialami oleh Nehemia dalam nats ini. Mari perhadapkan dirimu kepada kehidupan Nehemia, dan kau harus yakin 10 tahun ke depan generasi yang berjalan bersama dengan engkau akan berubah. Awali semua dengan doa. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kemampuanmu.
tapi andalkan Tuhan. Dan engkau harus percaya cara Tuhan adalah cara tersendiri dan penuh ketercengangan dan misteri. Engkau akan mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa. Yang kedua, apakah rahasia bagi orang-orang yang gemar berdoa? Dia mengatakan hikmat Allah itu akan turun senantiasa sehingga kita mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persoalan kita. Jadi orang yang gemar berdoa itu dia akan semakin berhikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur itu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan berikan kepadaku kekayaan, jangan berikan kepadaku kemiskinan, tetapi berikanlah kepadaku hikmat. Karena hikmat itu melebihi daripada segalanya. Itulah yang kita peroleh ketika kita gemar berdoa. Hikmat Allah itu akan turun atas kita, sehingga apapun yang menjadi masalah yang kita hadapi dalam hidup ini akan mendapatkan solusi. Yang ketiga, apakah rahasia yang boleh kita dapatkan ketika kita menjadi jemaat yang gemar berdoa? Dia mengatakan kita memperkenankan diri kita menjadi media tempat malaikat Allah hidup dan bekerja. Dan melalui itu kita dibawa kepada pengertian dan berbagai jawaban kehidupan yang tidak kita mengerti dalam keberlangsungan hidup. Ya. Jadi mungkin adik-adik kami di sini sekarang sedang berjuang menjalani memperbaiki kehidupan ini sama seperti Nehemia. Ketika engkau seiring dengan perjuanganmu, bergandengan tangan dengan kebiasaanmu, selalu dan selalu memberikan doamu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingatlah, malaikat itu sedang memakai engkau pada hari ini untuk memberikan pengertian atas segala sesuatu persoalan yang sedang kamu hadapi. Dan kau akan menerima jawaban dari apa yang tidak pernah bisa kamu jawab melalui pertanyaan kehidupan yang sedang engkau hadapi pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita meniru kehidupan Nehemia ini. Jadi Nehemia ini adalah contoh seorang pemimpin yang bersemangat luar biasa dan dipenuhi dengan iman. Dan dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ia berjuang bukan hanya untuk pemulihan fisik dari umat di mana dia menjadi bagian daripada umat itu sendiri. Jadi dia bukan hanya berjuang untuk pemulihan fisik, tetapi dia juga berjuang untuk pemulihan moral, pemulihan kehidupan sosial daripada umat itu, pemulihan keagamaan dan juga spiritualitas. Terutama mengenai Sabat, mengenai perpuluhan, dan mengenai pernikahan kudus bagi orang Israel ketika itu. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Nehemia itu menjadi seorang tokoh yang bisa memberikan jawaban atas persoalan yang terjadi di sekitarnya. Menjadi orang Kristen hendaknya kita juga berdampak melalui spiritualitas kita, melalui kegiatan keagamaan kita, termasuk doa kita. Tetangga kita juga perlu didoakan. Agama yang lain juga perlu didoakan. Saudara-saudara yang lain juga perlu didoakan. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara tidak hanya berkabung atas kepentingan daripada dirimu. Karena ketika engkau selalu berkabung dan memberikan doamu atas kepentinganmu, engkau akan bisa menyampaikan doamu dengan keegoan. Tetapi ketika engkau membiasakan diri berdoa dan berkabung atas kepentingan orang lain, maka engkau akan terbiasa menyampaikan doamu itu secara tulus dan juga secara jujur kepada Tuhan. Marilah kita pulang dari tempat ini untuk senantiasa berjanji agar membiasakan diri berdoa. Karena berdoa itu adalah napas dari kekristenan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin.